Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Bapak Muhammad Misbahul Munir MPD yang kami hormati, dan tak lupa teman-teman sekelas perjuangan PGSD A7 semester 4 yang kami banggakan dan kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, inayah dan hidayahnya kita dapat berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Abdul Fattah selaku moderator akan memandu acara diskusi. Adapun topik yang akan kami bahas cukup menarik bagi teman-teman calon guru SD, yaitu tentang pengelolaan kelas di sekolah dasar. Sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu dari kelompok 3. Yang pertama ada Ananda Diana Oktaviani sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua ada Ananda Rahmawati Kumala Sari sebagai pemateri yang kedua. Dan yang ketiga ada Ananda Nanda Salsabila Rahma sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang keempat ada Ananda Vita Ulin Nikma sebagai pemateri yang keempat. Dan yang kelima ada kakak idola kita, the best of the best, the love of the love, siapa lagi kalau bukan Kakanda Ahmad Nazaruddin sebagai pemateri yang kelima. Dan yang keenam ada Kakanda Muhammad Syuaib sebagai pemateri yang keenam. Baik, langsung saja kita ke inti acaranya, yaitu penyampaian materi oleh pemateri. Saya persilahkan pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas secara umum dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dapat dicapai. Menurut Ari Kunto, pengertian umum manajemen atau pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas yaitu sekelompok peserta didik pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Dari uraian tersebut dipahami bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Karena itulah guru selalu berusaha mengelola kelas, walaupun terkadang kelelahan fisik maupun pikiran dirasakan. Saya Rahmawati Kumalasari di sini akan menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Keberhasilan pengelolaan kelas dalam memberikan dorongan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan tempat belajar yang memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap hasil pembelajaran.
Lingkungan fisik dapat terdiri dari yang pertama itu ruangan. Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus memungkinkan untuk peserta didik dapat bergerak leluasa, tidak berdesakan ataupun saling mengganggu saat aktivitas belajar berlangsung. Kemudian yaitu pengaturan tempat duduk. Yang penting dalam mengatur tempat duduk yaitu memungkinkannya terjadi tatap muka sehingga guru dapat mengontrol perilaku peserta didik. Selanjutnya yaitu ventilasi serta pengaturan cahaya. Ventilasi dan pencahayaan harus cukup bagi peserta didik untuk terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dan optimal. Kemudian yaitu pengaturan penyimpanan barang. Barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai jika diperlukan dan digunakan untuk kepentingan belajar. Yang kedua dalam lingkungan fisik yaitu terdiri dari kondisi sosio-emosional. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan. Peranan guru beserta tipe kepemimpinannya akan mewarnai suasana emosional dalam kelas. Apakah guru dalam melaksanakan kepemimpinan dengan demokratis, otoriter, ataupun adaptatif? Semua itu akan berdampak pada peserta didiknya. Kemudian yaitu sikap guru. Perilaku adil guru sangatlah penting. Apabila terdapat peserta didik yang berbuat kesalahan, hendaknya guru harus tetap sabar, hangat, serta menciptakan suatu kondisi agar peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki perbuatannya. Yang selanjutnya yaitu suara guru. Walaupun bukan faktor yang besar, suara guru juga ikut mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan baik antara guru dengan peserta didik dalam pengelolaan kelas sangatlah penting, yaitu hubungan baik antara keduanya diharapkan agar peserta didik selalu gembira, penuh semangat, bersikap optimis serta realistis dalam belajar dan juga dapat terbuka terhadap hal yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kondisi organisasional. Secara umum, faktor kondisi organisasional yang dapat mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Di antaranya ada faktor internal peserta didik, selanjutnya faktor eksternal peserta didik. Faktor internal peserta didik yaitu terkait masalah emosi, pikiran, serta perilaku peserta didik. Peserta didik memiliki kepribadian dengan ciri khas masing-masing, menyebabkan adanya perbedaan individual yang dapat dilihat dari segi perbedaan biologis, intelektual, dan juga psikologis. Kemudian faktor internal peserta didik itu terkait dengan masalah lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan lainnya. Jumlah peserta didik dalam kelas akan mewarnai dinamika dalam kelas. Sekian dari saya dan terima kasih. Prinsip pengelolaan kelas. Menurut Daurah dan Aswan, untuk memperkecil masalah atau gangguan dalam pengelolaan kelas, terdapat beberapa prinsip pengelolaan kelas yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat serta akrab dengan peserta didiknya selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Kedua, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi dengan peserta didik akan mengurangi timbulnya gangguan, meningkatkan perhatian anak, serta mengurangi kejenuhan dalam kelas. Ketiga, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah atau minat peserta didik untuk belajar. Keempat, penekanan pada hal positif. Guru harus menekankan hal-hal positif, yaitu dengan penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomentari tingkah laku negatif. Kelima, keluasan. Guru hendaknya memiliki keluasan untuk mengubah strategi mengajarnya yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya gangguan pada peserta didik dan menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keenam, atau yang terakhir, penanaman disiplin diri. Guru hendaknya selalu mendorong peserta didik untuk disiplin diri dan guru menjadi teladan mengenai pengendalian diri serta pelaksanaan tanggung jawab. Maka, guru harus disiplin dalam segala hal apabila ingin peserta didiknya ikut serta berdisiplin
pendekatan pengelolaan kelas. Interaksi yang optimal dalam proses belajar mengajar bergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam pengelolaan kelas, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sambil dan Syahur, yaitu ada 7 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kekuasaan, yang kedua, pendekatan kebebasan, yang ketiga, pendekatan ancaman, yang keempat, pendekatan perubahan tingkah laku, yang kelima, pendekatan resep, yang keenam, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, yang ketujuh, pendekatan elektis atau pluralistik. Nah, saya akan menjabarkan dari 7 pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Nah, guru di sini berperan untuk menciptakan serta mempertahankan situasi yang disiplin dalam kelas, dan peserta didik itu harus melaksanakannya. Melalui kekuasaan inilah, dalam bentuk norma atau aturan, guru dapat mendekati peserta didiknya. Yang kedua, pendekatan kebebasan. Nah, pengelolaan ini dapat diartikan sebagai proses membantu peserta didik agar bisa merasa bebas dalam melakukan sesuatu kapanpun dan dimanapun. Nah, guru juga harus berperan dalam mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan yang dapat peserta didik dalam berekspresi. Yang ketiga, pendekatan ancaman. Dalam pengelolaan kelas juga mengontrol tingkah laku peserta didiknya. Dalam mengontrol tingkah laku dapat diberikan dengan ancaman, misalnya melarang. Yang keempat, pendekatan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach. Nah, di sini guru mempunyai peran untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang baik serta mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang kelima, pendekatan resep atau cookbook. Nah, dapat dilihat dengan memberikan satu daftar yang mengembalikan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang keenam, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial atau socio-emotional climate approach. Pengelolaan kelas dalam hal ini adalah guna menciptakan suasana emosional atau hubungan sosial yang positif dalam kelas. Yang terakhir yaitu pendekatan elektis atau pluralistik atau electric approach. Di sini ditekankan pada potensialitas, kreativitas, serta inisiatif guru atau wali kelas dalam memilih berbagai pendekatan berdasar situasi yang dihadapi. Nah, dalam hal ini guru dapat mengkombinasikan beberapa pendekatan untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi belajar mengajar yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Najaruddin akan menjelaskan mengenai cara pengelolaan kelas yang efektif. Jadi, tugas utama guru adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan semangat belajar serta meningkatkan prestasi belajar siswa, perlu adanya pengorganisasian kelas yang memadai, seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Meliputi 10 aspek. Yang pertama, guru mengatur tempat duduk. Yang kedua, volume dan intonasi suara guru. Yang ketiga, tutur kata guru santun dan dapat dimengerti. Yang keempat, menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Yang kelima, menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keputusan pada peraturan. Yang keenam, guru memberikan penguatan dan umpan balik. Yang ketujuh,
Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang. Yang ke-8, guru menghargai pendapat peserta didik. Yang ke-9, memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Menurut Diana Windrayani dalam Rosidah 2018, indikator pengelolaan kelas yang baik adalah: yang pertama, kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang nyaman, tenang, sejuk sehingga sangat membantu perhatian siswa pada materi pelajaran. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggap, perilaku positif atau negatif yang muncul di dalam kelas harus dapat disikapi dengan baik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Dengan memusatkan perhatian secara terus-menerus terhadap siswa, dapat mempertahankan konsentrasi siswa, disebabkan oleh ketidakpahaman siswa terhadap arah dan sasaran yang akan dicapai. Yang keempat, memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. Sering terjadi kurangnya konsentrasi siswa disebabkan oleh ketidakpahaman siswa terhadap arah dan sasaran yang akan dicapai. Yang kelima, memberikan teguran dan penguatan. Teguran diberikan untuk mengarahkan tingkah laku siswa, dan penguat perlu dilakukan untuk memberikan respon positif dengan cara memberikan pujian dan penghargaan.